Hai teman-teman, nama saya Excel, dan kalau kalian pengen terus belajar, terus update harga-harga koin di market, boleh dong like dan subscribe-nya. Saya bakal post video update harga itu setiap minggunya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang strategi koin analisis saya. Ingat ya, ini bukan strategi trading, dimana kalau pakai strategi ini tuh pasti untung tradingnya 100%. Strategi ini tuh saya pakai buat menganalisa market atau koin pada saat itu. Ini strategi bisa dipakai juga di saham, di chart saham. Strategi ini tuh dipakai buat mengantisipasi langkah selanjutnya dari coin atau market tersebut. Tapi nggak pasti benar juga, kan namanya technical analysis juga kan cuma perkiraan. Jadi yang pertama itu biasanya saya lihat dulu koin-koin lainnya. Coba kita ke coin market cap. Saya analisa ini tuh emang lagi turun semua, apa cuma satu koin ini yang merah, sedangkan semua koin lainnya di market itu lagi hijau. Kalau kita lihat sekarang, misalnya kita mau analisis Bitcoin ya, ini kita lihat semua market kan sekarang semuanya lagi merah. Artinya bukan cuma Bitcoin doang yang merah, artinya emang market lagi merah sekarang gitu. Sekarang kondisi market lagi merah. Nah, terus habis itu kita pindah ke chartnya. Habis itu kita juga bisa research berita-berita apa yang ada yang lagi ada pada coin itu atau market itu. Contohnya kayak beberapa hari lalu itu ada berita GBTC unlock yang bikin semua orang panik. Artinya kalau tiba-tiba koin Bitcoin jatuh, kita bisa hubungin kedua ini. Kita bisa hubungin kalau harga Bitcoin turun ini ada hubungannya sama GBTC unlock ini. Nah, dari ini baru kita bisa lihat chart coin apa market yang sedang kita analisa ini. Kita pakai contohnya Bitcoin aja ya. Saya biasanya itu pakai sekitar 5 indikator untuk analisa market. Tapi ada 2 indikator yang bisa kita gabungin, yaitu indikator MACD dan Relative Strength Index. Nanti kita lihat. Karena kedua indikator ini emang lebih cocok untuk karena kedua indikator ini kurang lebih sama untuk menentukan momentum pasar. Terus indikator support dan resistance dengan Fibonacci retracement. Kedua indikator ini tuh juga untuk menentukan support dan resistance kuat yang ada di coin atau market yang sedang kita analisa. Jadi pertama itu kita lihat dari exponential moving average atau EMA. Saya biasa pilih yang ini aja. Exponential moving average ini dipakai cuma buat nentuin trend market, lagi bull market, lagi bear market, atau lagi sideways. Ini ada exponential moving average 20, 50, 100, dan 200. Artinya tiap nomor itu exponential moving average yang 20 ini dia rata-rata candle 20 hari. Ini kan karena saya pakai chart daily, jadi dia 20 candle dia rata-ratain. Jadi garis yang merah ini 20 candle terakhir ya, 20 candle terakhir. Kalau 50 artinya 50 candle terakhir dia rata-ratain jadi garis yang orange ini. Dan kalau yang 100 candle terakhir mereka rata-ratain jadi garis yang biru ini. Jadi semakin banyak harinya otomatis kan semakin merata lah, pokoknya harganya semakin nggak terlalu spiking. Tapi kalau semakin kecil average-nya, semakin volatile, ini garisnya semakin naik turun lebih kencang. Ini jadi garis exponential moving average ini kita cuma pakai buat nentuin trend market. Misalnya kita lihat ini garis exponential moving average ini di atas candlestick-nya. Artinya ini tuh lagi bear market. Tapi kalau kita lihat di sini nih, pas ini tuh candlestick-nya di atas exponential moving average ya, artinya ini lagi bull market. Terus selanjutnya itu kita pakai relative strength index dan moving average converges, diverges, atau MACD. Kita pakai RSI sama MACD. Kita langsung keluarin dua-duanya aja. Jadi RSI ini tuh untuk menentukan momentum dari market. Apakah market lagi oversold, overbought, atau lagi stabil di tengah. Kalau overbought itu artinya garis RSI ini tuh di atas
angka 70. Biasanya kita pakai 70. Dan kalau oversold itu artinya di bawah 30. Contohnya ini lagi oversold nih. Ini tuh pas kemarin harga Bitcoin lagi drop parah-parahnya ini termasuk ke area oversold. Tapi ini pas kemarin ini masuk area overbought, ini pas harga Bitcoin lagi terbang, lagi tinggi-tingginya, lagi bull market ya. Ini lagi tinggi-tingginya termasuk oversold. Terus kalau MACD ini salah satu indikator yang terkenal. MACD ini tuh bisa dipakai juga kayak RSI juga, yang menentukan momentum market, dan bisa juga dipakai untuk menentukan titik buy atau sell. Menentukan titik buy atau sell itu ini kalau garis MACD-nya ini menembus ke bawah garis signal lainnya, artinya ini signal sell. Tapi kalau garis MACD-nya ini menembus ke atas signal lainnya, artinya ini signal buy. Contoh di sini signal sell keluar nih. Ini signal sell keluar, harga turun. Terus di sini ada signal buy, harga naik. Di sini ada signal sell lagi, harga turun lagi. Di sini ada signal buy lagi, harga naik. Ya, dan begitu terus lah ya. Kalau momentumnya kan ini mirip RSI ini. Momentum ini kita bisa lihat dari jarak antara signal line dan MACD line-nya. Ini kalau lebih jelasnya tadi saya bikin video sendiri lagi tentang MACD-nya. Nah, terus ini saya close dulu. Terus yang keempat itu dari garis support dan resistance. Kita bisa cari garis support dan resistance ini dari beberapa cara. Garis support dan resistance ini bisa menjadi indikator penting kalau kalian mau trading pakai strategi buy on weakness atau buy on breakout. Saya coba contoh bikin garis support dan resistance dari Bitcoin. Ini kira-kira aja. Mengapa garis ini bisa dibilang jadi support? Soalnya garis ini itu udah pernah nyupport harga Bitcoin di beberapa titik. Contoh di 3 hari ini, di 8 Juni ini, di 23 Mei, dan di 19 Mei. Artinya garis ini tuh banyak orang yang mau beli di garis ini. Soalnya setiap kali harganya tuh garis ini, mereka pasti naik lagi ke atas. Nggak pasti, tapi mereka sering naik lagi ke atas. Makanya ini disebut garis support. Nah, dan yang terakhir itu kita pakai Fibonacci retracement line. Nah, di sini Fibonacci retracement. Biasanya cara pakai Fibonacci retracement itu kita tarik dari titik tertinggi ke titik terendah. Nggak usah yang jauh-jauh, yang paling recent aja, paling dekat aja sama kita. Ini salah satu indikator yang kuat juga, soalnya banyak digunakan oleh orang lain. Dan juga sudah terbukti menjadi salah satu indikator paling efektif. Fibonacci ini mirip sama kayak garis support resistance, soalnya Fibonacci ini tugasnya juga nyari garis support dan resistance. Jadi ini tuh kurang lebih cara saya menganalisa suatu koin atau strategi. Ini juga bisa kalian dipakai kalau kalian mau main saham misalnya. Tapi sekali lagi, indikator-indikator ini tuh nggak menjamin signal yang diberi itu 100% benar. Soalnya ini masih termasuk technical analysis, makanya bukan ilmu yang 100% benar. Saya bakal jelasin nanti setiap indikatornya ini di video selanjutnya ya.